أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat sihat dan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk membahas suatu materi yang berhubungan dengan Al-Quran, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya Al-Quran adalah pedoman hidup seorang muslim. Karena dengan Al-Quran, hidup seorang muslim itu bisa terarah ke jalan yang lebih benar lagi. Dengan Al-Quran, kita dapat membaca firman-firman Allah, perkataan-perkataan Allah, sehingga dalam bacaan tersebut kita mendapatkan banyak keutamaan. Kalau misalnya ada bertanya, apa sih keutamanya Kak dalam membaca Al-Quran? Nah, di sini kita akan membahas materi tentang keutamaan membaca Al-Quran. Tapi di sini kita hanya membahas beberapa aja. Kenapa? Ketika kita membahas terlalu banyak, itu nggak bakalan selesai sampai besok, sampai lusa, sampai sebelum nggak bakalan habis. Jadi kita di sini akan bahas beberapa aja. Pertama, keutamanya adalah barang siapa yang mempelajari Al-Quran, berarti dia termasuk orang-orang yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Apa sih yang dimaksud dengan mempelajari, Kak? Yang dimaksud dengan mempelajari di sini itu dengan mempelajari hurufnya, makhraj hurufnya, sifat hurufnya, serta tajwid-tajwidnya. Jangan asal kita membaca aja a, ba, ta, ta, padahal itu dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan mengamalkan di sini adalah mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran yang telah kita baca. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, wa aqimus shalah, mendirikan sholat. Nah, di sini kita mengamalkan apa yang kita baca itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya wa aqimus shalah, mendirikan sholat, wa atuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Nah, ini yang dimaksud dengan pengamalan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa kan? Nah, ketika kita mengamalkan yang dua ini, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang terbaik. Terus yang kedua, pahala membaca Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, itu kita akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, fima maknahu, siapa yang saja yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ketika kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka kita akan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi ini maksud dengan kebaikan di sini, misalnya ada yang memberikan kita rezeki, kebaikan untuk bisa bersedekah, kebaikan bisa menolong sesama, itu termasuk kebaikan. Dan lain sebagainya, kebaikan bisa melihat hal-hal yang positif, itu termasuk kebaikan. Jangan kita anggap bahwasanya kebaikan itu hanya berupa rezeki, ketika mendapatkan uang, mendapatkan makanan enak, enggak. Tapi kebaikan itu sesuatu yang membuat kita merasakan namanya nikmat. Itu ya. Terus selanjutnya, keutamaan selanjutnya adalah seorang anak yang mempelajari Al-Quran pada hari kemudian nanti akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, yang cahaya mahkota tersebut melebihi sinar matahari. Pernah nggak kita bayangkan, sinar matahari aja bisa menyinari seluruh dunia, apalagi mahkota itu yang cahayanya melebihi sinar matahari. Masya Allah. Jadi untuk para orang tua yang menginginkan mendapatkan mahkota tersebut, dorong anaknya, ajak anaknya, ajari anaknya untuk bisa mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi. Kalau kita mendapatkan mahkota ini, otomatis kita tempatnya di mana? Di surga, insya Allah. Selanjutnya, Al-Quran akan menjadi syafaat kepada kita pada hari kemudian nanti. Kenapa? Sebagaimana Rasulullah SAW
Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Inilah hadis riwayat Ahmad. Jadi Al-Quran itu akan memberikan syafaat untuk kita pada hari kiamat nanti. Diibaratkan kita dalam suatu pengadilan, kita sedang terpojok dengan dosa-dosa yang kita lakukan, maka Al-Quran akan datang sebagai penolong kita, sebagai pemberi syafaat buat kita. Masya Allah kan, sangat luar biasa. Ini hanya sebagian kecil dari keutamaan daripada membaca Al-Quran, tapi masih banyak lagi manfaat dari keutamaan membaca Al-Quran. Tapi mungkin sampai di sini dulu, kita cukupkan dengan bersama-sama membaca hamdalah, dan mudah-mudahan diamalkan ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat-nikmat atau keutamaan-keutamaan tersebut. Kalau kita tidak mendapatkan di dunia, mudah-mudahan kita mendapatkan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.